dan juga pertandingan pentingnya lawan Irak ini memang harus sudah panas ya kondisinya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Bung Titis. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas formasi ideal bagi tim nasional Indonesia yang akan menjalani dua laga yang sangat menentukan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Yang pertama adalah melawan Irak pada 6 Juni dan berikutnya melawan Filipina pada 11 Juni. Dan beruntungnya memang dua-duanya laga menentukan itu berlangsung atau akan dijalankan di Jakarta. Jadi itu sebuah keuntungan tersendiri bagi tim nasional Indonesia untuk bisa bermain di kandang sendiri. Nah, tim nasional Indonesia sebelum laga itu menjalani uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia. Nah, ini uji coba yang penting. Tujuannya apa? Menurut pelatih Sinteyong, uji coba ini adalah untuk mengetes fisik pemain karena ada beberapa yang sudah lama libur dan juga pertandingan pentingnya lawan Irak ini memang harus sudah panas ya kondisinya. Jadi tidak bisa langsung setelah lama berlatih kemudian langsung tempur melawan Irak. Jadi ada perlu pemanasan untuk melihat atau mengecek kondisi pemain dan tentunya juga mengasah kerjasama antar pemain. Nah, kalau kita bicara line up ideal atau line up yang paling memungkinkan untuk bisa memetik hasil yang bagus melawan Irak dan Filipina, tentu kita harus melihat ketersediaan pemain. Nah, kalau melihat komposisi pemain, saya berpikir bahwa line up melawan Tanzania itu kemungkinan akan dipakai untuk atau pada saat bertemu dengan Irak. Jadi kalau kita bicara yang ideal di posisi penjaga gawang, kalau kita melihat di situ ada 3 nama ya, ada Nadeo Wargawinata, kemudian ada Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Dan saya pikir seperti line up ketika bertemu dengan Tanzania, maka Hernando Ari layak untuk diberikan posisi ketika bertemu dengan Irak nanti. Nah, di situ kita melihat dia atau Hernando ini juga sudah terlatih, sudah teruji terutama ketika Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Nah, kemudian kalau kita melihat di posisi center back siapa saja stok yang dimiliki oleh timnas. Jadi ada 5 pemain ya. Ada Rizky Ridho 22 tahun, 26 caps dengan 3 gol. Kemudian ada Jordi Amat ya, 32 tahun, pemain paling senior ya, 17 caps dengan 1 gol. Kemudian ada Jai Itzes, tapi kemungkinan dia masih belum bisa main lawan Irak karena masih harus menjalani playoff bersama dengan Venezia di pertarungan menuju ke Serie A. Dan Jai Itzes ini 24 tahun usianya, 2 caps, 1 gol. Kemudian Ferrari ini pemain paling muda di posisi center back bersama Justin Hubner ya, masih 20 tahun dengan 1 caps, dan Justin Hubner ini 9 caps. Jadi ini komposisi center back yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, melihat komposisi ini yang paling ideal memang di situ ada Jai Itzes, kemudian ada Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Tetapi komposisi itu bisa berubah ya. Kalau kita melihat belum adanya pemain seperti Jai Itzes membuat ketika melawan Tanzania, Sandy Walsh ini bisa dipasang sebagai salah satu center back. Jadi lawan Tanzania yang dipasang adalah Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat dan juga Rizky Ridho. Dan ini komposisi ini sangat cair ya. Tapi kalau kita melihat di posisi atau yang ideal, menurut saya di situ adalah Jai Itzes, kemudian Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Itu menurut saya yang ideal. Nah, Jordi Amat bisa berganti ya, terutama pada pertandingan melawan Filipina. Nah, sekarang kalau kita melihat di posisi back sayap kiri. Nah, back sayap kiri di situ ada banyak pemain. Ada Pratama Arhan 22 tahun, yang 22 tahun tapi capsnya sudah banyak, 43 caps, 3 gol. Kemudian ada Shane Patinama, itu sudah 25 tahun, 6 caps, 1 gol. Kemudian Nathan Chuaon 22 tahun, 2 caps. Nah, ada 3 pemain yang akan berebut untuk satu posisi inti. Nah, lawan Tanzania yang dicoba adalah Shane Patinama
Nah, ini kemungkinan juga tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya adalah defense, di situ bisa memasang Patinama atau Nathan Chuaon. Tapi kalau kebutuhannya pada saat-saat tertentu, misalnya lemparan ke dalam Pratama Arhan ini dibutuhkan, ya memang Pratama Arhan bisa masuk. Tetapi memang komposisinya kalau kita melihat yang paling tepat adalah Shane Patinama ya, dan Nathan Chuaon juga. Nah, kemudian di posisi bek kanan. Nah, bek kanan di sini ada pilihannya adalah Asnawi Mangko Alam dan juga Sandy Walsh. Asnawi 24 tahun tapi capsnya sudah sangat tinggi ya, 41 kali memperkuat timnas, 2 gol. Kemudian Sandy Walsh asal Mechelen Belgia ini kita lihat sudah 10 kali memperkuat timnas dengan 1 gol. Ini salah satu pemain yang paling senior juga, 29 tahun yang membela tim nasional. Nah, yang menarik berikutnya adalah pada posisi gelandang pivot. Pada formasi 3-4-3 yang biasa dipasang oleh pelatih Shin Tae-yong, itu biasanya ada 2 pemain yang berperan sebagai gelandang pivot. Nah, siapa dia? Biasanya atau yang paling ideal menurut saya adalah 1 Tom Hae. Nah, Tom Hae ini adalah seorang dirijen, seorang pengatur. Nah, dia sutradara lapangan. Nah, kita lihat dia juga sangat berpengalaman di Heerenveen ya. Usianya juga sudah cukup senior. Dia pandai menciptakan irama permainan, mengolah bola, mendistribusikan bola, dan dia juga tidak termasuk pemain yang lambat ya. Artinya ketika kehilangan bola, dia mengatur posisi, berusaha untuk memutus bola. Dia 29 tahun dan baru 1 kali main untuk timnas melawan Vietnam. Nah, berikutnya partner dia siapa? Partnernya adalah menurut saya tetap Ivar Jenner, Utrecht. Ivar Jenner ini menurut saya adalah partner terbaik pada posisi gelandang pivot. Masih muda, 20 tahun dan juga sudah 9 kali membela tim nasional. Nah, itu di posisi 2 gelandang pivot. Dan di sana masih ada nama seperti Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya itu juga sudah 39 capsnya dan dia pemain senior juga ya, 28 tahun usianya. Nah, kemudian ada Marcelino Ferdinand juga. Ini pemain muda ya, 19 tahun, 23 caps. Bayangkan 19 tahun sudah 23 caps untuk tim nasional senior dengan 3 gol. Tapi terbaik tetap menurut saya adalah Ivar Jenner dan juga Tom Hae. Nah, selanjutnya kita menginjak pada posisi 3 penyerang di depan. Melawan Tanzania yang dipasang adalah Marcelino, kemudian Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, ini komposisi yang menarik. Jadi Marcelino ini bisa main di depan, terutama di kanan sebagai inside forward. Kemudian ada Oratmangun juga, dia bisa sebagai inside forward kiri. Nah, Marcelino ini di kanan. Nah, sebagai ujung tombak, tetapi ujung tombak ini lebih berlaku sebagai false nine, itu adalah Rafael Struijk. Dan menurut saya ini memang komposisi yang paling ideal di Trisula di depan tim nasional Indonesia. Ya, di kiri Oratmangun, kemudian di tengah Rafael Struijk, dan kemudian di kanan adalah Marcelino. Nah, pelapisnya ada banyak ya. Pelapisnya ada, bisa kita lihat di kanan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Egy Maulana Fikri dan juga Malik Rizaldi. Nah, kalau di posisi strikernya pelapisnya adalah Dimas Derajat. Nah, ini tergantung pada kebutuhan tim. Nah, kira-kira itu adalah komposisi paling ideal bagi tim nasional Indonesia bertemu Irak dan Filipina nanti. Semoga kita bisa menembus kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Salam.